Sebelum kita memulai ibadah kita, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 20 ayat 1 sampai 2. Terima
Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 sampai 2. Permohonan dan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 690 ayat 1 tambah 3. Oh
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu 1 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 724 ayat 1 tambah 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 470 ayat 1 sampai 2.
melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita kembali dan masih beribadah di rumah kita masing-masing di minggu pertama setelah Trinitatis dengan tema Jauhilah Ketamakan, dan firman Tuhan yang menyapa kita yaitu firman yang tertulis di Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Jauhilah ketamakan. Itu yang menjadi tema dalam minggu kali ini. Berbicara tentang tamak, rakus, ada sebuah cerita di Afrika, di antara suku-suku di Afrika, di mana mereka memiliki strategi untuk menangkap kera atau monyet. Orang di Afrika memakai batok kelapa untuk menangkap monyet dengan cara melubangi batok kelapa itu sebesar lengan dari monyet. Lalu di dalamnya dimasukkan biji-bijian, bisa itu kacang, bisa itu biji melon dan lain-lain yang disukai oleh para monyet. Biasanya setelah monyet mencium aroma bau kacang atau biji-bijian, mereka langsung memasukkan tangannya ke dalam batok kelapa itu dan merogoh sebanyak mungkin kacang dan biji-bijian yang ada di dalam batok kelapa itu. Dan ketika tangannya masuk ke dalam batok itu, secara tiba-tiba orang-orang langsung menyergap monyet tadi. Monyet tadi kesusahan untuk melepaskan tangannya dari jebakan batok kelapa itu. Kenapa? Sebab tangannya tidak sudi untuk melepas kacang atau biji-bijian yang sudah digenggam dengan maksimal. Sehingga ketika tangannya menggenggam, dia tidak bisa menarik lagi
tangannya itu keluar dari jebakan batu kelapa. Itu terjadi karena sang monyet tidak sudi untuk melepaskan apa yang sudah dia genggam sebanyak mungkin. Nah, cerita ini amat tepat sekali menggambarkan yang namanya keserakahan, tamak, greedy. Serakah, tamak adalah sebuah keinginan yang berlebihan dan mengarah pada diri sendiri untuk memiliki sesuatu lebih dari yang dibutuhkan. Ingin lebih dan berpusat pada diri sendiri. Ketamakan ini, kerakusan ini semakin menjamur dibarengi dengan budaya-budaya yang berkembang saat ini. Ada budaya materialistik, yaitu menekankan dan mendewakan materi sebagai segala-galanya. Atau budaya hedonis yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan hidup. Dan zaman sekarang ini orang juga semakin egosentris, yaitu memusatkan segala sesuatu hanya pada dirinya sendiri. Yang penting aku, yang lain tidak dipedulikan. Kira-kira ini menjadi faktor pendorong yang namanya kerakusan ataupun ketamakan. Nah, hari ini kita belajar dari satu kasus yang terjadi pada sebuah keluarga, bahwa ada orang yang bersaudara, bisa jadi kakak beradik, ya, yang berselisih karena berebut harta warisan. Dan memang kalau orang sudah tamak, maka tidak peduli itu adik atau abang atau orang tua atau keluarga yang paling dekat sekalipun, dia lebih mengutamakan dirinya sendiri dan ingin memiliki lebih daripada yang dia inginkan. Nah, saudara-saudara, keinginan memiliki banyak harta sebetulnya tidak salah. Tapi itu salah ketika kekhawatiran kita itu menyebabkan harta menjadi nomor satu, menjadi yang paling utama, mengalahkan segala sesuatu. Itu sebabnya yang namanya serakah, tamak, Rasul Paulus menyamakannya dengan orang penyembah berhala. Serakah dan tamak itu disamakan dengan orang penyembah berhala. Kita bisa membacanya di Efesus 5 ayat 5 dan di Kolose 3 ayat 5. Orang yang serakah itu sama dengan penyembah berhala. Kenapa? Sebab dia menggantikan posisi Tuhan sebagai yang utama dengan yang bukan Tuhan. Dalam hal ini adalah materi atau harta. Karenanya di dalam nats ini Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab sadar atau tidak sadar, kalau kita jatuh ke dalam dosa yang satu ini, maka kita sudah menggantikan posisi Tuhan sebagai yang paling utama dan tertinggi dengan yang bukan Tuhan. Dalam hal ini adalah materi atau harta. Firman Tuhan saat ini mengingatkan bahwa ternyata harta atau materi bukanlah jaminan untuk hidup yang panjang. Bahkan bukanlah jaminan untuk keselamatan kita. Bukan berarti harta kita bertambah banyak maka akan menjamin hidup kita tenang, hidup kita semakin lama dan panjang umur kita. Tidak jaminan. Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa kita nanti akan mengalami akhir dari sebuah kehidupan, yaitu kematian. Dan kematian ini kita tidak tahu kapan datangnya. Saudara-saudara, seorang penulis dari Rusia yang bernama Leo Tolstoy, dia membuat sebuah cerita pendek
yang judulnya How Much Land Does a Man Need? Bercerita tentang seorang petani sukses yang tidak puas dengan lahan pertanian yang dimilikinya. Ia selalu berusaha dan berharap ingin lebih dan lebih luas lagi, padahal dia sudah sukses. Hingga suatu hari ada yang menawarkan kepadanya pertambahan lahan pertaniannya dengan syarat hanya membayar 1.000 rubel, mata uang Rusia. Tetapi syaratnya yang kedua, ia berjalan sejak pagi hari dan harus kembali sebelum matahari terbenam. Seluruh tanah yang dijangkaunya itu akan menjadi miliknya. Jadi dia berangkat pagi hari, berjalan atau berlari sampai dia kembali sebelum matahari terbenam. Seberapa jauh, seberapa luas perjalanannya itu akan menjadi miliknya. Itu sebabnya sejak pagi sang petani ini berjalan dan berlari dengan cepat. Kemudian di tengah hari dia merasa lelah, letih. Tapi karena keinginannya, hasratnya itu kuat, maka ia paksakan dirinya untuk berjalan dan berlari. Nah, beberapa saat sebelum matahari terbenam, ia sadar bahwa keserakahannya telah membuatnya terlalu lelah. Namun ia terus menggunakan tenaganya yang terakhir untuk kembali ke titik awal sebelum matahari terbenam. Saya harus sampai. Nah, saudara-saudara, ketika dia sampai ke titik awal itu, pada saat itu juga dia terjatuh dan mulutnya mengeluarkan banyak darah. Dan beberapa kemudian ia mati. Sebetulnya cerpen ini mau mengatakan, kesimpulan akhirnya, ternyata keserakahan itu ujungnya adalah akan membawa kita pada kenyataan yang pahit. Tanah yang dibutuhkan oleh petani tadi hanya 1 kali 2 meter. Cukup untuk mengubur seorang manusia yang serakah. 1 kali 2 meter tanah. Saudara-saudara, ini sebuah ilustrasi yang begitu baik menggambarkan tentang keserakahan. Leo Tolstoy dengan cukup indah mengkritik orang-orang yang tamak, yang serakah, yang merasa dirinya tidak puas akan apa yang ada pada dirinya, dan merasa ingin lebih dan lebih. Dan hari ini firman Tuhan ingin mengatakan lebih tajam lagi, orang yang seperti itu sebagai orang yang bodoh. Mengapa orang serakah dikatakan sebagai orang yang bodoh? Karena orang kaya yang serakah itu menggantungkan hidupnya kepada harta. Padahal kekayaan yang dimilikinya, yang dikiranya bisa membuat hidupnya tenang, ternyata itu tidak memperpanjang hidupnya dan tidak jaminan hidupnya akan semakin lama, bahkan tidak menjadi jaminan mendapatkan keselamatan bagi dia. Orang kaya itu tidak menyadari jika tiba-tiba mati, jiwanya diambil oleh Tuhan, kemudian hartanya untuk siapa? Bukankah ini sebuah kesia-siaan? Dalam hal ini Tuhan tidak membenci orang kaya, Tuhan juga tidak melarang hidup orang kaya. Namun yang mau disampaikan, Tuhan ingin agar kekayaan itu yang pertama diperoleh dengan benar. Merupakan hasil kerja keras. Kekayaan yang diperoleh dengan benar ini adalah berkat Tuhan. Yang kedua, kalau kita menerima berkat Tuhan, apapun itu, harta dan materi, mari kita terima dengan ucapan syukur. Dan yang ketiga, kalau kita menerima berkat dari Tuhan, baik berupa harta, materi, dan yang lain-lainnya, ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini ada batasnya. Kehidupan ini akan berujung pada kematian. Oleh sebab itu, selama kita diberikan harta dan waktu berkat Tuhan, mari kita isi kehidupan ini dengan baik, dengan benar,
dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita berkat, maka jadilah berkat untuk orang lain. Kalau Tuhan memberikan kita kekayaan, maka biarlah berkat dan kekayaan itu kita salurkan. Dengan cara itulah kita mengisi kehidupan kita yang singkat ini. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki yang namanya kemurah hatian. Lawan daripada keserakahan adalah murah hati. Sebab kemurah hatian adalah orang-orang yang merasa hartanya, berkat yang dia terima bukan miliknya, tetapi adalah yang diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan kepadanya untuk disalurkan dan menjadi berkat, saluran kasih bagi orang lain. Saya pikir itulah yang artinya kaya di dalam Tuhan. Orang-orang yang kaya di dalam Tuhan adalah orang-orang yang murah hati, yang betul-betul merasa bergantung kepada Tuhan, bahwa kesejahteraannya, jaminan hidupnya betul-betul bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Maka orang-orang yang murah hati adalah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Jadilah orang kaya di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah dan bukan kepada harta kekayaan. Dan tepat sekali firman ini menyapa kita di zaman pandemik COVID saat ini. Di masa-masa COVID saat inilah satu sikap yang mau diajak kepada kita adalah bermurah hatilah. Selama Tuhan memberikan kita waktu, harta, materi, berkat-berkatnya, pakailah itu, isilah hidupmu dengan berbagi dan menjadi saluran berkat bagi siapapun yang membutuhkan, terutama di tengah-tengah situasi COVID-19 saat ini. Kita terpanggil menjadi orang-orang yang murah hati, sebab Allah adalah murah hati. Jauhilah ketamakan, tapi gantungkanlah hidupmu kepada anugerah Tuhan, dan jadilah berkat bagi sebanyak mungkin orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa segala sesuatu yang ada pada kami, hidup kami, nyawa kami, harta kami, materi, seluruh yang ada pada kami adalah kemurahhatian Tuhan. Karenanya ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, memakai harta dan materi yang Tuhan berikan bagi kami, menjadi saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang. Bapa dalam surga, terutama di tengah-tengah situasi wabah pandemik COVID-19 saat ini, biarlah gerejamu persekutuan orang-orang yang percaya. Tuhan panggil kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, mereka yang terdampak COVID-19 ini. Biarlah kami membuka hati kami, tangan kami, untuk membantu dan mengulurkan apa yang bisa kami berikan bagi mereka. Berkatilah gerejamu yang sebentar lagi berencana untuk mengadakan ibadah di tengah-tengah rumahmu yang kudus, di tengah-tengah gedung gereja. Biarlah Tuhan yang melindungi para pelayan, para hamba-hambamu yang melayani, dan Tuhan juga yang melindungi seluruh jemaat yang akan datang untuk beribadah di gerejamu ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau juga kiranya yang memberkati pemerintah kami yang bekerja keras untuk melawan dan menghambat penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat bagi mereka. Dan kami doakan juga bagi saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit, baik karena wabah ini maupun karena sakit yang lainnya. Berbelas kasihanlah Tuhan bagi mereka, dan Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sampaikan doa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan
sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.